Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham batubara lagi ya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan ya mungkin yang sudah sering menghiasi media ya tentang akhir dari sebuah komoditas batubara ya. Terutama di beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi seolah-olah batubara itu akan ditinggalkan, kemudian semua beralih ke listrik dan lain-lain. Dan imbasnya memang harga batubara turun ya teman-teman, rontok. Tapi apakah benar batubara ini sudah mulai ditinggalkan? Paling tidak dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan ya. Kita mungkin bicara dengan data dan fakta dan juga beberapa berita-berita yang bisa kita dapatkan ya. Nah, kalau kita lihat di berita ini tanggal 15 Maret nih ya, nggak bisa asal ditinggalkan, ini manfaat batubara bagi negara dan warga. Jadi, batubara itu hingga saat ini merupakan salah satu sumber energi yang murah dan andal ya. Teman-teman lihat kasus ini kemarin yang saat Eropa kedinginan, mereka membutuhkan energi yang cukup besar ya. Akhirnya mereka balik lagi ke batubara. Dan itu tidak bisa diprediksi teman-teman. Jadi kondisi politik global itu kan selalu berkembang. Jadi perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan pasokan gas dari Rusia ke Eropa di stop. Akhirnya Eropa beli batubara dalam jumlah yang besar sehingga harga batubara melejit sampai $450 ya. Nah, setelah mulai menurunnya tensi Rusia dan Ukraina dan mungkin stok gas dan lain-lain sudah mulai pulih ya, sehingga harga batubara mulai mereda dan turun. Akhirnya sempat turun di sekitar $100 ya, dan sampai sekarang harga batubara masih di $100 lebih. Harga batubara terendah itu di kisaran sekitar $50 ya. Jadi harga batubara terendah nih. Coba kita cek 5 tahun ya. Nah, nih tahun 2020 ya, ini di $51. Terus habis itu naik. 49 sempat ini $49 di 11 September 2029. Terus habis itu naik ya, batubara itu naik. Naik terus sampai $450 di yang paling tinggi ini ya, $450. Nah, ini $450 kemudian turun lagi ya, dan turun sekarang itu sudah di kisaran $131. Ini naik turun sekitar ini ya, terendah di bulan Maret kemarin $130, sekarang sudah $131 dan naik lagi. Nah, ini kira-kira apakah harga batubara ini akan lanjut naik ataukah turun? Nah, ini kita memang harus berhitung ya teman-teman. Jadi faktor harga batubara itu kan banyak ya faktornya ya. Misalnya tentang produksi batubara di Cina, kemudian di India juga, terus permintaan di sana juga bagaimana, terus produksi batubara di Australia bagaimana. Indonesia sendiri produksi batubaranya tuh cadangan batubaranya masih bisa sampai berapa ini kalau nggak kita lihat nih. Batubara masih menjadi sumber energi utama Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Jadi sumber utama untuk Indonesia itu masih 20 tahun mendatang ya. Ini yang dari Indonesia aja nih ya. Terus diasumsikan rata-rata 600 juta ton per tahun, maka dengan total sumber daya dan cadangan tersebut batubara dalam negeri masih memiliki umur hingga 60 tahun lagi ya. Jadi
Kalau kita pegang saham sektor batu bara ya, yang bagus terutama ya, yang fundamentalnya bagus, produksinya juga bagus, terus manajemennya juga bagus, dividennya juga lumayan besar, terus harga sahamnya juga relatif terjaga ya, walaupun naik turun tetapi eh, terjaga lah, nggak sampai turun drastis gitu ya. Kayaknya nggak mungkin juga ya saham sektor batubara sampai turun ke 50 perak itu kan kayaknya nggak mungkin. Karena profitnya itu juga cukup besar. Itu ya menurut saya ya secara pribadi ya masih masih bagus lah saham sektor batubara. Apalagi kalau yang kita pegang saham-saham yang bagi dividennya cukup besar ya seperti PTBA misalnya ini ya. PTBA, ITMG, kemudian Adro, BSSR, apalagi ya ABMM gitu kan lumayan itu ya ABMM. Ini masih di atas 3.000 ya. BMM terus apa lagi ya teman-teman? Banyak ya sektor-sektor batubara yang eh, sangat sangat prospek ya misalnya prospek. Kalau teman-teman pegang saham Adaro aja misalnya. Ini sentimen terdekatnya adalah pembagian dividen di bulan Mei. Jadi kita tunggu RUPS-nya nanti mungkin di awal Mei. Jadi RUPS di awal Mei, kemudian dividennya di akhir Mei. Nah, sementara saham Adaro sekarang di 2.660. Ya, kalau dilihat 1 bulan ini memang sudah naik. 3 bulan naik turun lah ya saham Adaro. Jadi kalau teman-teman fokus di jumlah lot ya di saham Adaro ini, maka ketika saham Adaro ini turun, maka kita ambil ya, tambah lagi muatan kita ya. Jadi kalau kita tambah muatan, berarti otomatis jumlah dividen yang akan kita dapatkan di saham Adaro ini juga cukup besar ya. Kalau 6 bulan ini masih turun, 1 tahun ini hampir sama. Nah ini bagus nih teman-teman. Jadi saham Adaro ini setelah pembagian dividen di tahun kemarin, itu nyentuh harga 3.130 ya. Setelah itu turun sampai 2040. Ini turunnya hampir 1000 berapa 100 poin ya. 3.130 dikurangi 2040. Turunnya 1000 poin ya. Padahal dividennya cuma 200. Nah, kalau teman-teman mau menunggu saat-saat seperti ini, maka teman-teman bisa cuan lebar ya. Jadi setelah pembagian dividen atau setelah kumdit, itu biasanya sahamnya koreksi dalam. Nah, saat koreksi dalam ini teman-teman masuk. Nah, masuknya harus teman-teman bertahap ya. Kita nggak tahu ini saham Adaro dibawa kemana. Paling tidak kalau misalnya dia mau ada pantulan yang cukup kuat ya, ini misalnya di titik-titik seperti ini ya. Di titik-titik ini ya. Ini kita bisa masuk. Coba kita cek di MIRAI Aset. Ini lebih jelas kalau di sini teman-teman. Nah ini ya bagian dividen yang kemarin coba cek. Nah ini 3.160 kemudian turun sampai 2010. Nah ini kan ada sinyal-sinyal hijau seperti ini ya, tapi ini belum konfirmasi mau naik teman-teman. Dan ini longsornya ini karena harga batu bara juga rontoknya ini pas bulan-bulan Mei 2023 ini. Sehingga rontok sampai di bawah. Nah, sampai titik bawah di sini kita bisa masuk. Nah, masuknya mungkin kalau nggak di atas di sekitar 2000 ya mungkin ini kita tunggu pantulannya. Secara teknikal ini sebenarnya di sini tuh sudah bisa masuk teman-teman, tapi ternyata di bawah lagi turun ya nih ya sampai 2750 ini udah turun banyak. Ternyata masih turun terus. Nah, sampai turun terus sampai sini. Nah, di sini sudah mulai ada pantulan ini. Nah, kalau ada pantulan seperti ini, mungkin dipertimbangkan untuk kita mulai masuk. Jadi itu ya teman-teman.
Jadi dari sisi fundamental tuh saham-saham batu bara itu ya menurut saya masih sangat bagus ya, karena labanya juga besar. Misalnya kayak Adaro ini labanya udah berapa ini? 25 triliun ya labanya. Terus saham ITMG juga gitu. Labanya juga besar nih ya. Berapa ini? 7 triliun. Tapi ini jumlah lembar sahamnya kan lebih dikit sehingga IPS-nya juga besar. Jadi itu ya teman-teman untuk menjawab keraguan ya dari teman-teman. Tapi ini semua berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Kalau teman-teman menganggap bahwa sektor batu bara sudah mati ya monggo silakan. Dihindari saja yang saham-saham seperti ini yang menurut teman-teman mungkin nggak cocok ya. Tapi kalau kita lihat ya kondisi sekarang ini misalnya pertambangan, sektor pertambangan itu untuk kebutuhan menambang itu diperlukan listrik ya. Listrik paling murah ya paling gampang juga dari batu bara ya. Kalau kita mengandalkan listrik yang lain juga berat, susah. Energi-energi yang lain. Jadi itulah untuk pertimbangan. Jadi kalau saya simpulkan ya, saya masih berani hold lah saham-saham sektor batu bara ini sampai 5 sampai 10 tahun ke depan itu saya masih berani hold dan siap untuk menambah terus ya jumlah muatannya ya di saham sektor batubara ini ya. Khususnya saham-saham batubara yang fundamentalnya bagus ya, yang dividennya juga besar ya, manajemennya juga bagus. Bukan saham-saham yang digoreng, yang baru IPO melejit berkali-kali lipat itu saya nggak berani ya. Oke itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.